pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Selasa 15 Maret 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan menutup perdagangan Senin 14 Maret dengan menguat 0,43% atau 29,60 poin ke level 6.952,20. Kapitalisasi pasar tercatat parkir di level 8.751,19 triliun rupiah dan nilai transaksi bursa sebesar 15,16 triliun rupiah dengan volume perdagangan sebanyak 22,85 miliar lembar saham. Sektor teknologi naik paling signifikan dengan menguat 1,85% dan diikuti oleh sektor keuangan yang juga menanjak 0,77%. Investor asing ramai membukukan aksi beli bersih di seluruh pasar mencapai 1,8 triliun rupiah. Saham PT Bank Rakyat Indonesia menjadi yang paling banyak diborong asing dengan net buy 312,56 miliar rupiah. Menyusul di belakangnya ada saham PT Bank Sentral Asia yang dikoleksi asing sebesar 236,35 miliar rupiah dan saham PT Telkom Indonesia dengan net foreign buy 191,92 miliar rupiah. Sementara itu, saham yang paling banyak dilepas asing antara lain saham PT Bank Mandiri dengan net sell sebesar 77,94 miliar rupiah. Lalu ada saham lainnya yakni PT BTPN Syariah yang dijual asing sebesar 42,17 miliar rupiah dan saham PT Indofood CBP Sukses Makmur senilai 24,07 miliar rupiah. IHSG berhasil melenggang ke zona hijau di tengah bursa saham Asia yang ditutup variatif, bahkan beberapa ambruk ke zona merah. Indeks Hang Seng tercatat melemah hampir 5% dan indeks Shanghai juga mengalami koreksi 2,6%. Pelaku pasar merespon positif perkembangan terkait perang Ukraina dan Rusia, di mana kedua belah pihak akan kembali bertemu untuk melakukan negosiasi syarat perdamaian atau gencatan senjata. Dari dalam negeri, pemberlakuan aturan Domestic Market Obligation, minyak kelapa sawit Indonesia yang mewajibkan produsen dalam negeri untuk menjual 30% dari minyak kelapa sawit untuk kepentingan dalam negeri. Selanjutnya datang dari proyeksi IHSG, indeks harga saham gabungan berhasil menembus rekor tertinggi sepanjang masa pada Senin 14 Maret. Indeks harga saham gabungan naik 0,43% dan ditutup di level 6.952,20. Analis Kiwom Sekuritas Indonesia Abdul Aziz Setio Wibowo mengatakan penguatan IHSG dipengaruhi oleh data penjualan mobil Februari 2022 yang meningkat 65,1%. Di sisi lain, investor asing masih mencatatkan pembelian bersih dengan total net buy sebesar 1,8 triliun rupiah. Untuk perdagangan Selasa, Aziz memperkirakan IHSG masih bisa melanjutkan penguatannya. Pergerakan IHSG akan ditopang oleh rilis data neraca perdagangan Februari yang berdasarkan konsensus akan surplus menjadi 1,6 miliar US dollar. Nilai ekspor dan impor juga diprediksi meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Sehingga IHSG berpeluang kembali bergerak di kisaran resisten 6.996 hingga 7.045. Apabila bearish, IHSG dapat menuju ke support 6.888 hingga 6.918, ujar Aziz kemarin. Senada, analis Pirip Sekuritas Indonesia Joshua Marsius juga memperkirakan IHSG hari ini berpotensi menguat ke area resisten 6.996 dengan support yang dapat dipertimbangkan pada area 6.837. Peluang penguatan didukung oleh pergerakan stokastik yang masih mengarah ke atas pada area netral. Selain itu, terlihat ada pemantulan terhadap bullish trend line yang terbentuk.
Joshua mengatakan IHSG akan didorong sentimen positif jika surplus neraca perdagangan Indonesia membesar. Analis Pintraco Sekuritas Valdi Kurniawan juga sepakat penguatan IHSG masih berlanjut. Analisa dia, resisten IHSG ada di 7.000. Pergerakan IHSG hari ini juga akan dipengaruhi sikap pasar jelang rapat petinggi The Fed. Valdi merekomendasikan ARTO, BBCA, BBNI, BBRI, BMRI, BNGA, BJBR, BCTM, MNCN, SIDO, TLKM, dan Buka hari ini. Aziz juga menilai saham perbankan dapat dicermati, saham sektor industri juga bisa menjadi pilihan. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia pada perdagangan awal pekan terpantau melanjutkan pelemahan dalam 3 hari berturut-turut. Harga emas melemah karena negosiasi antara Rusia dengan Ukraina yang masih berlanjut dan kekhawatiran pasar akan langkah agresif The Fed dalam menaikkan suku bunga bisa menggerus harga emas. The Fed dijadwalkan mengumumkan suku bunga acuan pada Kamis 17 Maret mendatang dan akan diikuti oleh konferensi pers Jerome Powell. Pada perdagangan Senin 14 Maret pukul 15.50 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak emas paling aktif pengiriman April di divisi COMEX New York Exchange terkoreksi sebesar 66,1 US dollar menjadi 1.971,6 US dollar per troy ounce. Di pasar spot, harga emas juga ikut turun 6,18 US dollar ke level 1.968,17 US dollar per troy ounce. Sementara, indeks dolar Amerika Serikat turun menjadi 98,903. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual senilai Rp1.000.000, turun Rp8.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp908.000 per gram, lebih rendah Rp8.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya, pada sektor komoditas yang kedua diketahui bahwa harga minyak mentah dunia mendingin pada perdagangan Senin petang 14 Maret. Adanya upaya negosiasi yang dilakukan Rusia dengan Ukraina membuat pasar optimis konflik akan berakhir dan pasokan minyak global akan kembali normal seperti semula. Pada perdagangan Senin petang, pukul 15.50 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman April 2022 terkoreksi sebesar 0,94% menjadi 106,16 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Mei 2022 melemah 1,01% menjadi 190,77 US dollar per barel di London Ace Futures Exchange. Perkembangan konflik Rusia dengan Ukraina yang sudah memasuki pekan ketiga menjadi faktor pendorong harga komoditas ini. Rusia merupakan pengekspor minyak mentah terbesar kedua dunia dengan kontribusi ke pasar global sebesar 7% dari total minyak global atau 7 juta barel per hari dan pemasok sepertiga gas ke wilayah Eropa. Saat ini, harga minyak mentah dunia kembali turun mendekati 3% setelah pejabat Amerika Serikat menyatakan bahwa Rusia menunjukkan tanda-tanda bersedia untuk melakukan negosiasi substantif mengenai Ukraina. Jika dialog ini berhasil mencapai kata sepakat untuk berdamai, maka dunia akan kembali mendapatkan pasokan minyak yang akan membuat harga menjadi lebih terkendali. Berita penutup kita pada hari ini ialah nilai tukar rupiah yang berpeluang terus melemah pekan ini. Maklum, pelaku pasar bersikap waspada menanti hasil rapat petinggi The Federal Reserve. Secara historikal, kurs dolar Amerika Serikat memang cenderung menguat jelang pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat. Mata uang lain yang berhadapan dengan dolar Amerika Serikat akan cenderung melemah, ujar Lukman Leong, seorang analis DCFX Futures pada Senin kemarin. Meski begitu, kurs rupiah tidak akan anjlok dalam. Pasalnya, data ekonomi dalam negeri seperti neraca dagang diyakini masih positif.
Senior ekonomis Samuel Sekuritas Fikri C. Permana bahkan memprediksi bila neraca perdagangan dalam negeri surplus, nilai tukar rupiah bisa terapresiasi meski tipis. Rupiah belum bisa menguat banyak karena pelaku pasar masih wait and see menanti kebijakan The Fed, ujar Fikri. Lukman memprediksi rentan pergerakan rupiah hari ini di 14.275 hingga 14.425 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sedangkan Fikri menganalisa rentan pergerakan rupiah di 14.220 hingga 14.420 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kemarin, kurs spot rupiah mengalami pelemahan 0,22% menjadi 14.333 rupiah per dolar Amerika Serikat. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada pagi hari ini. Saya Gedia Sretnandalas pamit undur diri, sampai jumpa.